Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tugas LPKM 1 untuk nomor E5.5, E5.12, dan P5.2. Sebelum kami lanjut untuk mempresentasikan jawaban kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama ada saya dan Dewan Kafi dengan NIM 2021-12-11-001 beserta rekan-rekan mahasiswa saya. Perkenalkan, saya Abraham Reinhard Lapundu dengan NIM 2022 12 11 012. Perkenalkan, nama saya Betul Jafar Sidik dengan NIM 2022 1211028. Oke. Mungkin selanjutnya langsung ke pembahasan inti. Kita ada di nomor E5.5. Di sini kalau di soal itu ada current assetnya, ada cash 260.000, account receivable netnya itu 340.000, inventory at lower of average cost or net realizable value itu ada di 401.000, serta trading securities at cost itu fair value-nya 120.000, ada 140.000. Lalu untuk di bagian property, plant and equipment itu ada buildings 570.000, equipment 160.000, dan non-held for future use itu ada 175.000. Selanjutnya ada other assets itu ada goodwill 80.000, intangible assets 90.000, sama ada prepaid expenses 12.000. Untuk di bagian liabilities itu ada accounts payable 135.000, ada notes payable sampai tahun depan, tahun selanjutnya ada 105.000, ada pension liability di 82.000, ada rent payable di 49.000, dan premium and payable di 53.000. Lalu untuk non-current liabilities ada bonds payable. Lalu untuk di bagian equity itu ada share capital ordinary 1 euro per authorized 400.000 shares issued 290.000. Ada 290.000. Share premium ordinary-nya ada 180.000, dan retained earnings masih belum diketahui. Di sini kita diinstruksikan untuk prepare revised statement of financial position given the available information. Mungkin langsung aja ke jawabannya. Jadi untuk financial position-nya. Oke. Jadi di sini ada statement of financial position. Untuk non-current asset ada long-term investment, itu ada land held for future sale sebesar 175.000. Lalu untuk di bagian property, plant and equipment itu ada building sebesar 730.000 yang nanti akan dikurangi dengan accumulated depreciation sebesar 160.000, yang dimana setelah dikurangi hasilnya menjadi 570.000. Lalu selanjutnya ada office equipment. Office equipment sendiri itu akan dikurangi dengan accumulated depreciation atau depresiasi sebesar 105.000, yang dimana hasil equipmentnya nanti akan menjadi 160.000. Jadi untuk total plant and equipment itu sebesar 730.000. Next, di sini kita ada goodwill sama ada other identifiable assets. Itu ada di goodwill ada di 80.000, sama other identifiable assets itu ada di 90.000. Kita tambah, kita jumlahkan menjadi 170.000. Yang dimana nanti jumlah dari total non-current assets-nya itu menjadi 1.075.000. Lalu untuk bagian current asset itu ada inventory sebesar 401.000, dan prepaid expense sebesar 12.000. Lalu ada account receivable sebesar 357.000, dan akan dikurangi dengan allowance for doubtful account sebesar 17.000, yang dimana nanti hasil dari account receivable-nya adalah setelah dikurangi menjadi 340.000. Lalu untuk trending securities itu ada 140.000, dan cash-nya itu 260.000. Jadi setelah ditotalkan, untuk total current asset-nya itu ada di 1.153.000, serta untuk total aset secara keseluruhan itu ada di 2.228.000. Next, ini ada di bagian equity. Untuk equity kita ada share capital ordinary sebesar 290.000, ada share premium ordinary sebesar 180.000,
dan retain earning sebesar 814.000, yang dimana nanti ditotalkan total equity-nya itu menjadi sejumlah 1.284.000. Untuk kebagian non-current liability, kita ada bonds payable sebesar 553.000. Lalu untuk current liabilities-nya itu ada account payable 135.000, notes payable 125.000, rent payable 49.000, dan pension obligation sebesar 82.000. Dan jika ditotalkan, dijumlahkan itu menjadi 391.000 untuk total current liabilities. Jadi untuk total liabilities-nya itu ditambah 553.000 ditambah 391.000 jadi 944.000. Yang dimana nanti liabilities dan equity-nya itu dijumlahkan, dan hasil dari penjumlahan itu harus sama sesuai dengan perhitungan aset kita sebelumnya, yaitu sebesar 2.228.000. Seperti yang bisa kita lihat, di sini balance ya antara aset dengan pertambahan antara equity dan liabilities itu sama-sama balance di 2.228.000. Oke. Mungkin soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan soal berikutnya di soal E512. Di E512 ini kita disuruh untuk menyiapkan Statement of Financial Position yang dimana di bawah itu adalah trial balance dari Vivaldi Spa pada Desember 31, 2022. Yang dimana di cash, yang dimana cash di debit 197.000, sales revenue di kredit 7.900, trading securities at cost 145.000, di debitnya 153.000, COGS 4.800.000 di debit, long term investment in bonds 299.000 di debit, long term investment in shares 277.000 di debit, notes payable short term di kredit 90.000, account payable 455 di kredit. Selling expense 2 juta di debit, investment revenue 63.000 di kredit, land 260.000 di debit, building 1.040.000 di debit. Dividends payable 136.000 di kredit, accrued liabilities 96.000 di kredit, account receivable 435.000 di debit, accumulated depreciation of building di kredit sebesar 352.000. Berikutnya ada allowance for doubtful accounts atau AFDA sebesar 25.000 di kredit, administrative expense 900.000 di debit, interest expense 211 di debit, inventory 597.000 di debit, lalu ada pension liability secara long term sebesar 80.000 di kredit, notes payable secara long term sebesar 900.000 di kredit, equipment sebesar 600.000 di debit, lalu ada bonds payable sebesar 1 juta di kredit, accumulated depreciation of equipment 60.000 di kredit, franchise 160.000 di debit, shares capital ordinary dengan 5 par di dengan 5 par 1 juta di kredit, lalu treasury shares 191.000 di debit, paten 195.000 di debit, retain earning 78.000 di kredit, accumulated other comprehensive income 80.000 di kredit. Lalu berikutlah jawabannya. Next slide. Baik, berikut adalah jawabannya, yang dimana STOF pada tanggal 31 Desember 2022. Dari sini kita langsung aja ke bagian investment in bonds, yaitu ada 299.000, investment in ordinary shares 277.000, dan 576.000. Lalu ada property, plant, and equipment yang dimana di situ tidak ada. Ada land 260.000, ada building 1.042.000. Lalu di bagian pengurangannya ada account depreciation building, ada equipment, lalu ada juga account depreciation equipment. Lalu pada total property, plant, dan equipment sebesar 31.488.000.
Di intangible assets ada franchise 160.000, paten 195 dan 355. Lalu di total non current asset sebesar 2.419.000. Next slide. Lalu ada account receivable 435.000. Di bagian pengurangannya ada AFDA di 25.000 dan 410.000. Trading securities at cost 145.000 diisi dengan 153.000. Cash 197.000 dengan total current asset 1.357.000. Total aset 3.776.000. Equity dan liabilities kosong. Lalu di bagian equity, share capital ordinary dengan $5 per par sebesar 1 juta, retained earnings 130.000, other account comprehensive income sebesar 80.000, dikurangi dengan treasury shares 191.000 dengan total equity 1.019.000. Next slide. Lalu di bagian non-current liabilities, bonds payable sebesar 1 juta, long-term notes payable 900.000, pension liability 80.000. Dengan total non-current liabilities 1.980.000. Lalu di current liabilities, short-term notes payable sebesar 90.000, account payable 455.000, dividend payable 136.000, accrued liabilities 96.000, dengan total sebesar 777.000. Maka total dari liabilities adalah 2.757.000 dengan total equity dan liabilities sebesar 3.776.000. Next slide. Baik, kurang lebih itu adalah pembahasan dari soal saya. Untuk soal P5.2 akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jafar. Terima kasih kepada rekan mahasiswa saya. Di sini saya akan menjelaskan soal P5.02. Di sini terpampang Statement of Financial Position Preparation dari Montoya SA di tahun 2022. Yang pertama itu ada goodwill sebesar 125.000, ada payroll tax payable sebesar 177.591, bonds payable sebesar 285.000, cash 360.000, land 480.000, notes receivable terdapat 445.700. Terus ada notes payable to banks sebesar 265.000, ada account payable sebesar 490.000, ada returning yang masih dipertanyakan untuk jawaban nanti, ada income tax receivable sebesar 97.630, terdapat answer notes payable long term sebesar 1.600.000, terdapat accumulated depreciation equipment sebesar 292.000, terdapat inventory sebesar 239.800, terdapat rent payable short term 45.000, income tax payable 98.362, long term rental obligation sebesar 480.000, ada share capital ordinary tertulis 1 euro per value sebesar 200.000, ada share capital preference 10 euro per par value jadi 150.000, terdapat prepaid expense sebesar 87.920, ada equipment sebesar 1.470.000, trading securities sebesar 121.000, ada accumulated depreciation building sebesar 270.200, dan yang terakhir ada building sebesar 1.640.000. Kita diinstruksikan untuk menyiapkan statement of financial position.
Langsung kita ke jawabannya aja. Next. Ini dia jawabannya. Yang pertama itu ada aset yang terdiri dari current asset. Yang pertama itu ada cash sebesar 360.000, ada note receivable sebesar 445.700, ada inventory sebesar 239.800, ada prepaid expense sebesar 87.920, income tax receivable sebesar 97.630, ada debt instrument trading sebesar 121.000, dan di total keseluruhan aset yaitu total current aset sebesar 1.352.050. Di sini ada property, plant and equipment. Yang pertama itu ada land sebesar 480.000. Yang kedua ada building sebesar 1.640.000. Di sini ada pengurangan accumulated depreciation sebesar 270.200 yang dikurang dengan building menjadi 1.369.800. Terus ada juga equipment sebesar 1.470. Ada less accumulated depreciation yang berarti equipmentnya dikurang sebesar 292.000 menjadi 1.178.000. Total dari properti plant and equipment sebesar 3.027.800. Di sini ada intangible asset. Yang pertama ada goodwill sebesar 125.000 di debit, dan total intangible asset sebesar 125.000 di kredit. Jadi total keseluruhan aset yaitu sebesar 4.504.850. Next. Nah, di sini ada liabilities. Liabilities itu terdiri dari yang pertama account payable sebesar 490.000, notes payable sebesar 265.000, income tax payable sebesar 98.362, ada payroll tax payable sebesar 170.591. Total current liabilities sebesar 1.075.943 rupiah. Dan yang terakhir ada long term liabilities. Yang pertama ada bonds payable sebesar 300.000, less discount on bond payable, dikurang sebesar 15.000 dan totalnya menjadi 285.000. Ada rent payable long term sebesar 480.000, ada notes payable long term sebesar 1.600.000 dan total long term liabilities sebesar 2.365.000 rupiah. Di sini jadi total liabilitiesnya sebesar 3.440.953 rupiah. Yang terakhir di sini ada stockholders equity. Yang pertama ada common stock sebesar 400.000 authorized, 200.000 issued at $1 per par yang dijumlahin menjadi 200.000. Ada preference stock yang kita beli preference-nya 200. Ada 15.000 issue dan harga per par itu 10, yang di total 15.000 dikali 10 per par menjadi 150.000. Yang terakhir ada returning. Returning sebesar 713.897.000. Total stockholders keseluruhan yaitu sebesar 1.063.897. Dengan itu, total liabilities dan stockholders equity yaitu sebesar 4.504.850 rupiah. Sekian yang bisa saya presentasikan bersama rekan-rekan mahasiswa.
Apabila kata-kata saya dan rekan-rekan menyinggung atau mengucapkan salah, mohon maaf. Kiranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.